Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku The 5 AM Club, Robin Sharma. Buku bestseller dari penulis The Monk Who Sold His Ferrari. Terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Bangun rutinitas pagi untuk level up hidupmu. Buku-buku Robin Sharma membantu orang-orang di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Paulo Coelho, BIP Kelompok Gramedia. Saat ini kita sudah sampai di bab 11. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 11, mengarungi gelombang kehidupan. Seperti biasa, diawali dengan sebuah kutipan. Hal terbaik dan yang paling indah di dunia tidak bisa dilihat dan didengar, tetapi harus dirasakan oleh hati. Helen Keller. Lanjut. Saat masih kecil, si pengusaha pernah belajar berlayar. Ia menyukai sensasi air garam yang menyentuh wajah belianya dan perasaan bebas karena berada di alam bebas. Laut yang luas membangkitkan semangatnya. Ia sendiri heran alasannya kenapa berhenti berlayar. Seketika itu juga ia memikirkan alasannya berhenti melakukan begitu banyak hobi yang memberinya keseimbangan seperti itu. Ia menghargai fakta bahwa pada momen sederhana itu, di atas perahu kecil yang meluncur di Samudra Hindia yang tak bertepi, ia benar-benar merasa terbuka, sungguh-sungguh hidup. Budaya kita mengukur kesuksesan dengan berapa banyak uang yang kita punya, jumlah pencapaian yang kita selesaikan, dan berapa banyak pengaruh yang kita capai. Namun, pikir si pengusaha, kendati sang pemikat dan Tuan Riley sepakat bahwa berbagai kemenangan tersebut penting, mereka telah mendorong saya untuk mempertimbangkan seberapa baik saya menjalankan hidup berdasarkan rangkaian ukuran yang lain. Berdasarkan koneksi saya dengan kekuatan alami saya, kedekatan saya dengan keaslian saya, vitalitas fisik saya, dan seberapa besar kebahagiaan saya, tampaknya merupakan cara yang jauh lebih baik untuk melihat kesuksesan, menjadi sukses di dunia, dan juga merasakan kedamaian dalam batin. Waktu yang ia habiskan di konferensi sang pemikat dan hari-hari menakjubkan di pulau yang masih alami dengan orang-orang yang masih menyempatkan diri menyapa, "Selamat pagi," tersenyum kepada orang yang tak dikenal dan menunjukkan kehangatan tulus, terus-menerus memberi inspirasi dan menyebabkan perubahan kecil, serta pemahamannya mengenai sifat sejati kehidupan yang produktif, makmur, dan memuaskan. Si pengusaha merasakan sifat seperti mesin dalam dirinya makin berkurang dan sifat manusiawinya bertambah. Ia tidak lagi mengecek alat-alat teknologinya secara berlebihan. Ia tak ingat pernah merasa begitu kreatif, begitu bebas, menerima keajaiban hidup yang menakjubkan. Ia tidak pernah merasa begitu menyadari banyak anugerah yang ada di bumi. Ia tidak pernah, atau setidaknya tidak pernah ingat momen ketika ia merasa sangat bersyukur. Ya, benar-benar merasa bersyukur atas segala sesuatu yang ia alami. Ia menyadari hal-hal sulit dalam hidupnya telah membuatnya semakin kuat dan membuatnya lebih berwawasan, menarik, dan bijaksana. Kehidupan yang menakjubkan dan penuh warna ditandai dengan banyak luka. Ia mulai mengerti. Ia berjanji pada diri sendiri akan memanfaatkan kesulitan yang dihadapi dengan investornya untuk meningkatkan kualitas keberaniannya. Usaha pengambil alihan yang dilakukan rekannya hanya akan meningkatkan komitmennya untuk melindungi sifat heroik yang telah ia ketahui ada dalam diri kita semua.
di batin terdalam, di bawah lapisan ketakutan, rasa tidak aman, dan pembatasan yang terkumpul dalam diri semua orang. Sejalan dengan kemajuan kita dalam menjalani kehidupan, perilaku rekannya yang tidak bisa dipercaya hanya akan membantunya lebih berani, lebih baik, dan menjadi orang yang lebih terhormat. Seringkali, contoh yang buruk lebih banyak mengajari kita soal sosok yang dicita-citakan daripada yang bisa diberikan contoh baik. Di dunia, tempat begitu banyak manusia telah menjadi keras dan kehilangan akses untuk mengenali jati diri mereka. Pengusaha wanita itu berjanji untuk menjalani sisa hidupnya dengan meniru keunggulan, ketahanan, dan kebaikan maksimal. Saat si pengusaha dan seniman mengemudikan kapal kayu kecil melalui lautan sebening kristal, mengitari koral yang bisa menjadi brutal jika tertabrak, dan semakin jauh dari pantai tempat si milioner memberikan instruksi paginya. Si pengusaha melihat gumpalan daratan di kejauhan, tempat piknik yang disarankan Tuan Riley baginya dan kekasih barunya. Ia juga merasakan rasa sayang yang semakin tumbuh untuk pria berbadan besar yang duduk di sebelahnya. Mereka memang berasal dari dunia yang sama sekali berbeda, tetapi rasa tertarik yang mereka rasakan tak bisa dipungkiri. Seolah galaksi mereka telah beradu. Cara kerja mereka mungkin saja berbeda, tetapi kecocokan mereka tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ibunya pernah memberitahunya bahwa jika cukup beruntung untuk jatuh cinta 2 atau 3 kali semasa hidup, buatlah tiap cerita cinta itu sepenuhnya berarti. Kekuatan artistik temannya menggugah minatnya. Keinginan pria itu untuk jadi hebat dengan caranya sendiri membuatnya tertarik. Garis wajahnya yang keras dan unik menantangnya. Rasa humor pria itu membuatnya terhibur. Kasih sayangnya yang gamblang menggugah perasaannya. Mata hitamnya membuatnya luluh. Ini ide bagus, kata si seniman ketika si pengusaha menyesuaikan layar kapal dengan ahli, mengarahkan kapal mengitari pelampung yang ditempatkan di sana oleh nelayan saat dini hari. Saya datang ke sini, menjauh dari semuanya. Saya butuh istirahat dari belajar. Saya suka semua informasinya. Saya mendapatkan banyak pemahaman dari Tuan Riley. Astaga, ia adalah harta karun. Namun, kepala saya rasanya penuh. Saya tidak mau berpikir sebentar. Saya hanya ingin bersenang-senang dan menikmati hidup. Berada di luar sini bersama kamu rasanya istimewa. Terima kasih, jawab si pengusaha singkat saat rambutnya bergoyang dimainkan angin dan matanya yang berbinar tetap tertuju ke lautan di hadapannya. Itu ekspresi paling bahagia yang saya lihat sejak bertemu dengannya di konferensi, pikir si seniman. Ia melingkarkan tangan di bahu si pengusaha. Wanita itu tidak menolak sama sekali, tetap santai seiring dengan kapal mereka yang berwarna cerah menerjang semakin jauh ke lautan. Sesaat kemudian, pulau kecil yang jadi tujuan mereka muncul semakin jelas. Tim si milioner menyediakan makanan dan peralatan untuk piknik yang menyenangkan. Komentar si pengusaha. Bagaimana jika kita menjatuhkan jangkar di area dangkal di sana dan makan siang di pantai berpasir putih? Pulau tampak sepi tanpa penghuni kecuali burung camar yang menjepit ikan hidup menggelantung di paruh kuningnya yang ramping. Terbang membubung tinggi di atas kepala. Kura-kura raksasa berjalan pelan santai sepanjang garis pantai yang basah, seolah-olah ia sedang menggarisinya. Boleh, si seniman menjawab. Aku tidak masalah dengan itu, ia menambahkan sambil melepas kaosnya tanpa malu dan menceburkan diri ke laut dengan menyebabkan debur dahsyat. Hidangan lezat yang mereka nikmati terdiri dari udang pedas bakar dan salad mangga segar, disertai sepotong besar keju pecorino yang dikirim dari Italia dengan pesawat pagi itu juga. Semangka dicampur nanas dan kiwi tersedia untuk makanan pencuci mulut.
Si pengusaha menceritakan hasratnya untuk membangun salah satu perusahaan besar dunia sambil menikmati makanan dan bersantai dalam perlindungan tempat terpencil yang damai. Ia membicarakan keinginannya untuk membangun kerajaan yang sesungguhnya, lalu mungkin pensiun dengan elegan di pedesaan Ibiza. Ia juga menceritakan lebih banyak lagi mengenai kepedihan masa kecilnya akibat perceraian buruk kedua orang tuanya, sampai ke trauma mendalam seputar kepergian ayahnya tercinta yang mengenaskan. Ia bicara jauh lebih detail soal serangkaian hubungan gagal yang membuatnya mencurahkan sebagian besar waktunya untuk bekerja, serta kesepian yang dirasakan saat ia tidak sedang sibuk memajukan bisnisnya. Itu bukan hubungan gagal, renung si seniman, hati-hati sambil mengunyah sepotong semangka dengan sukacita. Hubungan itu membentuk dirimu yang sekarang kan? Sebenarnya saya menyukai dirimu yang apa adanya sekarang, kata si seniman secara terbuka. Saya mencintaimu apa adanya. Ia membungkuk dan mencium si pengusaha wanita itu. Kenapa tidak mengatakannya sejak dulu? Tanya wanita itu. Aku tidak tahu, sejak dulu saya tidak percaya diri. Si seniman mengakui, namun mendengar sang pemikat di seminar dan bertemu denganmu, serta merasakan getaran perasaan kita yang luar biasa, kemudian berada di tengah-tengah petualangan gila dan menakjubkan ini, entahlah. Itu semua membuat aku percaya diri lagi. Semua itu membantuku untuk percaya kembali pada kehidupan. Aku pikir begitu. Terbuka lagi kepada seseorang adalah satu hal yang hebat. Hari ini sebaiknya aku melukis lagi. Suatu hal istimewa akan terjadi. Aku tahu itu. Ya, sebaiknya kamu mulai melukis lagi, si pengusaha memberi semangat. Aku juga memiliki perasaan yang sama, kamu akan sangat sukses dan menjadi pelukis yang benar-benar legendaris. Kemudian setelah terdiam lama, ia menambahkan, aku juga mencintaimu. Suasana romantis yang dirasakan oleh dua orang anggota baru The 5 AM Club tiba-tiba terusik oleh suara keras musik hip hop. Di perairan terlihat seseorang yang bergerak secepat kilat secara zigzag, lalu mengebut melaju lurus. Dengan segera terlihat siapa? Penyusup bising tak diundang itu, Stone Riley, mengendarai jet ski besar dan mengenakan topi tinggi yang bertali dan diikat di dagunya. Ya, topi sulap. Jika dilihat lebih dekat, nampak simbol tengkorak dan tulang menyilang di topi tersebut, simbol yang biasa ada di bendera bajak laut. Dengan segera ia juga naik ke kapal yang masih alami, bergabung bersama sepasang kekasih itu. Dengan segera ia juga memakan udang dan salad mangga, serta makan makanan penutup, seporsi besar buah segar dengan lahap, lalu bergegas menggandeng tangan si wanita pengusaha dan si seniman. Pria itu benar-benar eksentrik, seorang pahlawan besar kemanusiaan. Si pengusaha dan seniman saling menatap ketika si milioner melakukan tindakan sesukanya. Mereka menggelengkan kepala, bertepuk tangan, dan tertawa spontan. "Hai sobat," teriak si milioner menyaingi besarnya volume suara musik. Sementara itu jet ski naik turun di bagian laut yang dangkal. Kangen kalian berdua. Semoga kalian tidak keberatan saya merusak acara piknik kalian. Ia berbicara dengan mulut penuh makanan. Tanpa menunggu jawaban, ia menaikkan tingkat desibel lagu dan ikut menyanyikan lirik lagunya. Lagu yang bagus bukan? Ia bertanya penuh semangat sekuat energi pembangkit tenaga listrik. Pas, jawab si seniman secara insting. Maksud saya pastinya. Ia mengoreksi. 3 sekawan menghabiskan sisa waktu sore yang tak terlupakan itu dengan berenang, bernyanyi, menari, dan mengobrol. Malam itu si milioner mengatur jamuan makan malam di luar ruangan, di pantainya, yang disinari obor bambu, lampion warna krem, dan apa yang akan Anda kira merupakan ribuan lilin.
Meja kayu panjang dibungkus dengan kain linen paling halus, menyokong piring-piring berisi makanan yang disiapkan dengan sangat indah. Sang pemikat juga muncul saat jamuan makan malam, bertukar cerita dengan si miliuner, sementara beberapa teman Tuan Riley datang belakangan untuk bermain bongo. Makan bersama hidangan yang luar biasa lezat dan meneguk anggur bermutu bagus. Para nelayan yang sangat ramah dan profesional pun diminta untuk bergabung menikmati pesta. Ini aneh bagai mimpi, sungguh istimewa. Sejenak, si pengusaha merenungkan keagungan malam itu dan mengenang kutipan yang ditempel ayahnya di pintu kulkas. Kutipan itu dari Dale Carnegie, penulis buku pengembangan diri. Bunyinya, "Satu hal paling tragis yang saya ketahui soal sifat manusia adalah kita semua cenderung menunda hidup. Kita semua memimpikan kebun mawar ajaib di Cakrawala, alih-alih menikmati bunga mawar yang bermekaran di luar jendela kita hari ini." Si pengusaha tersenyum sendiri. Ia menyadari dirinya tidak akan lagi menunda untuk menjalani hidup sepenuhnya. Dirinya tidak hanya jatuh cinta kepada pria yang baik, ia juga mulai merasakan gairah membara untuk kehidupan itu sendiri. Next. Pukul 5 pagi keesokan harinya. Suara helikopter memecah ketenangan pada jam sepagi itu. Si pengusaha dan seniman menunggu di pantai seperti yang mereka janjikan kepada si miliuner. Mereka bergandengan tangan erat dan menunggu pelajaran berikutnya yang akan diberikan si miliuner. Namun, si miliuner tak tampak dimanapun. Seorang asisten memakai kaos rapi berwarna biru langit dan celana pendek bermuda bergradasi warna tomat yang disetrika rapi bersandal kulit merah lari ke bawah dari rumah si pemilik banyak perusahaan itu. "Selamat pagi," sapanya dalam bahasa Prancis yang sangat halus. "Tuan Riley meminta saya untuk mengawal Anda berdua ke helipadnya. Ia mempunyai hadiah besar untuk kalian, namun kalian harus bergegas. Kita terikat jadwal yang ketat." Mereka bertiga berjalan tergesa di sepanjang pantai, naik ke jalan kecil menembus pepohonan yang lebat, melewati kebun tanaman obat dengan banyak papan kayu bertuliskan kutipan para pemimpin terkenal. Juga satu kutipan yang berbunyi, "Penyusup akan dijadikan kompos." Dan akhirnya mereka melewati padang rumput luas yang dipangkas rapi. Di tengah-tengah padang rumput ada helikopter dengan baling-baling berputar menentang semburat hangat cahaya awal pagi. Di dalam pesawat terlihat seorang pilot. Ia mengenakan kacamata penerbang, topi bisbol hitam berpinggiran datar, dan seragam warna hitam seluruhnya. Ketika para penumpangnya masuk, pilot tetap diam, secara ahli mengendalikan peralatan kemudi dan menulis sesuatu yang tampaknya merupakan daftar hal yang harus dikerjakan, ditempel di papan penuh goresan dengan frasa, "Naik dan bersinarlah agar Anda dapat meloloskan diri dari kesengsaraan akibat kondisi mediocre." Tertulis di bagian atas dengan huruf merah. Emoji wajah tersenyum ada di bagian bawah kalimat tersebut. "Selamat pagi," kata si pengusaha dengan antusias menyapa pilot. "Di mana Tuan Riley?" Pilot itu tidak menjawab. Ia menyesuaikan tombol penyetel, memutar knop, lalu memberi centang lagi di kertas putih. "Semoga beruntung dan semoga penerbangannya aman, Anda berdua," seru sang asisten wanita sambil mengatur sabuk pengaman dan menempatkan penyuara jemala dengan mikrofon terselip di kepala para tamu VIP-nya. "Kita mau pergi kemana?" desak si seniman sambil ke status pria pemarah. Desak si seniman kembali ke status pria pemarah. Tidak ada jawaban. Pintu tertutup dengan bunyi gedebuk, lalu terkunci dengan bunyi klik. Suara bising mesin semakin keras, baling-baling mempercepat putarannya. Wush, wush, wush. Begitulah bunyinya. Pilot yang dalam kondisi berkonsentrasi penuh tidak dapat diganggu dan sama sekali tidak ramah, mendorong tongkat pengendali. Helikopter mulai naik di atas ladang berumput. Tak terduga, pesawat helikopter miring ke kiri secara dramatis, lalu menukik agresif ke arah bumi, jatuh bebas sebelum mengentak naik lagi. "Benar-benar bencana," teriak si seniman. "Pilot ini tidak kompeten, saya membencinya."
Tarik napas saja, semuanya akan baik-baik saja, ujar si pengusaha. Ia tampak santai, merasa aman dan terkendali penuh. Latihan pagi yang dilakukannya berhasil. Wanita itu menarik si seniman mendekat kepadanya. Aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Ini akan berakhir dengan baik. Tak lama, helikopter sudah tinggi di langit dan bergerak stabil, efisien, dan anggun. Pilot yang tenang terus menggerakkan tombol-tombol dan menyesuaikan alat kendali. Tampak tak peduli pada fakta ia membawa 2 orang penumpang. Saya pernah melihat jam tangan itu sebelumnya, komentar si seniman sambil mengintip jam tangan besar di pergelangan tangan pilot yang ramping. Jam tangan yang dipakai Stone saat presentasi sang pemikat. Ini gila, katanya. Dengan suara agak gemetar, pelukis itu berkeringat bagai beruang kutub dalam gelombang panas. Miliki pagi Anda, tingkatkan hidup Anda. Terdengar suara nyanyian dari arah depan helikopter. Hai teman, bonjour. Pagi ini menikmati jadi anggota The 5 AM Club? Tanyanya dengan suara serak. Ya ampun, Anda akan menyukai kejutan yang akan datang. Pelajaran tentang rutinitas pagi dari negara lain, para pemimpin legendaris, orang jenius yang kreatif, serta wanita dan pria terhebat di dunia. Kemudian pilot itu memutar kepala, membuka kacamatanya, lalu berserdawa keras sekali. Pilot itu ternyata si miliuner. Hai kawan, saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda berdua. Saya memang punya izin menerbangkan helikopter. Begitulah, kata Tuan Riley tulus, hampir seperti meminta maaf. Pasti, komentar si seniman, masih menempel ke si pengusaha seperti penjudi memegang koin judi terakhirnya. Saya mendapatkannya bertahun-tahun lalu, lanjut si miliuner. Helikopter sangat keren, namun karena sibuk dengan semua usaha bisnis akhir-akhir ini, saya jarang terbang seperti biasanya. Mohon maaf cara naiknya kasar, ternyata saya masih harus banyak latihan. Jadi kita akan pergi kemana? Tanya si pengusaha seraya menyandar santai ke kursi kulit yang empuk dan bisa diatur sandarannya. Agra adalah jawaban satu kata si miliuner. Agra? Apa itu? Tanya si seniman. Saya akan membawa Anda kembali ke bandara, kata si miliuner. Membuat kita terus bergerak dalam petualangan sekali seumur hidup yang sedang dijalani. Kita meninggalkan Mauritius? Tanya si pengusaha dengan rasa kecewa. Gelangnya bergoyang dan berbenturan satu sama lain saat menyatakan itu. Bagaimana soal segala sesuatu yang masih harus Anda ceritakan kepada kami? Tanya si seniman. Kami masih belum mempelajari formula 20/20/20 yang Anda bilang akan merevolusi kehidupan kami. Anda memberitahu kami formula itu benar-benar merupakan fondasi metode pukul 5 pagi. Saya sudah menunggu untuk mempelajarinya, debat si seniman, menuju telapak tangannya lagi. Dan saya sungguh mencintai Mauritius. Saya belum siap untuk pergi. Begitu juga saya, si pengusaha sepakat. Saya pikir Anda sudah berjanji untuk masuk ke taktik detail seputar apa yang dilakukan setelah bangun pukul 5 pagi. Saat konferensi sang pemikat, Anda berjanji akan berbagi cerita tentang sepak terjang produktivitas yang praktis untuk meningkatkan bisnis saya dan beberapa teknik penting guna membangun kekayaan saya sendiri. Saya dan kekasih saya baru piknik sekali. Anda mengacaukannya dengan musik kencang dan jet ski yang dimodifikasi. Sejenak tak ada seorang pun bicara. Kemudian perlahan semua orang dalam helikopter itu mulai cekikikan. Santai teman, teriak si miliuner keras. Rumah saya adalah rumah kalian juga. Kalian dapat kembali ke Mauritius kapan saja. Saya akan mengirim sopir dan jet yang sama, serta memastikan kalian akan merasakan cinta yang sama dari saya dan tim saya yang luar biasa. Itu mudah saja. Senang bisa membantu, selalu. Ia menyesuaikan tombol lain lagi sebelum menambahkan, saya sudah menyiapkan pesawat yang menunggu kita di landasan pacu sekarang ini. Kalian berdua adalah murid yang luar biasa. Benar-benar peringkat 1. Kalian berminat menerima ajaran sang pemikat. Kalian bangun pagi bersama matahari dan tepat waktu setiap pagi.
Saya sudah melihat semua kemajuan kalian, oleh karena itu saya ingin memberi kalian hadiah hebat hari ini. Hadiah? Tanya si seniman. Saya harus kembali ke studio di rumah secepatnya. Saya punya pekerjaan penting, membentuk ulang karya saya dan memperbaiki kehidupan saya setelah melakukan semua ini. Saya juga harus segera kembali ke perusahaan, sahut si pengusaha. Kerut kembali tampak di keningnya saat ia mengucapkan kata-kata itu, tetapi jauh lebih sedikit dibanding sebelum bergabung dengan The 5 AM Club. Jangan pergi dulu teman, jangan dulu, aku mohon. Si miliuner memohon, kita akan pergi ke Agra. Saya tidak tahu, saya tidak tahu mana itu. Si pengusaha mengakui. Agra ada di India. Si miliuner menjelaskan. Saya akan membawa kalian untuk melihat salah satu dari 7 keajaiban dunia. Lalu bersiap untuk mempelajari bagian berikutnya dari metode pukul 5 pagi. Semua hal yang telah kalian pelajari sejauh ini adalah persiapan untuk semua yang akan datang. Bersiaplah sebelum berperang, teman. Kita sekarang siap untuk masuk ke informasi lebih maju untuk membantu kalian mendorong produktivitas dan eksponensial, kinerja maksimal, kepemimpinan legendaris, dan kehidupan yang meningkat demi memperbaiki kondisi dunia. Bersiaplah menerima informasi paling praktis yang pernah Anda pelajari dalam rutinitas pagi yang dilakukan para pembangun dunia dan pembuat sejarah. Hal terbaik akan datang. Si miliuner mendaratkan helikopter di sebelah jet pribadi bersih yang mesin turbinnya menyala. Tidak seperti jet yang pertama, pesawat ini seluruhnya berwarna hitam. Namun, seperti pesawat yang membawa kedua murid ini ke Mauritius, di ekor pesawat itu juga terpampang huruf 5AC. Dalam gradasi warna oranye menyerupai jeruk mandarin. Ayo, pergi ke India yang luar biasa, teriak si miliuner penuh semangat. Ayo pergi, balas si pengusaha dan seniman. Salah satu pengalaman paling berharga dari petualangan gila-gilaan bersama Stone Riley, si orang kaya eksentrik, akan segera dimulai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 12. Nanti kita akan ketemu lagi di bab Sampai di sini dulu untuk bab 11, nanti kita akan ketemu lagi di bab 12, The 5 AM Club, menemukan protokol untuk menanamkan kebiasaan. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.